Selamat pagi. Bagaimana kabar pagi ini? Nah, kita lihat ya, sekarang jam berapa ya? Sekarang pas 9.30. Biasanya saya akan menutup paranet di atas sekitar jam 10-an pagi lah, kita berani. Ini adalah spot terbaik. Mungkin kalau yang paradigma lama itu Aglaonema sebaiknya jangan kena sinar matahari langsung. Tetapi paradigma baru, teknik baru justru ada yang menggunakan cara ekstrim, yakni dijemur bahkan sampai jam 12 siang. Nah, sementara saya belum berani ya ke cara ekstrim. Meskipun saya punya peralatan, yaitu alat untuk menyiram. Nah, saya hanya menjemur Aglaonema saya itu sampai jam 10 pagi. Jam 10 pagi. Ya, sekarang jam 9.31. Sekitar 29 menit lagi lah. Nanti akan saya tutup. Nah, dan terbukti yang ini adalah spot terbaik ya. Beberapa koleksi terbaik saya taruh di sini dan beberapa sudah terbukti itu bisa menumbuhkan anakan, itu ada anakan. Oke, nanti kita kupas lebih lanjut terkait video kali ini. Selamat pagi, ketemu lagi di Riman Vlog dan Kirina Nursery. Nah, kebetulan saya langsung di kandang Aglaonema Kirina Nursery ya. Dan langsung tuh, panas paginya bagus banget. Ini sekitar setengah 10 ya. Panas paginya bagus banget. Dan ini seperti biasa, ini spot terbaik ya. Yang sebelah sini tadi ada videonya. Sudah saya videokan sendiri. Spot terbaik untuk menghasilkan Aglaonema yang terbaik juga. Di atas ada solar tub. Solar tub itu ya atap transparan, tapi ada fungsi UV-nya. Dan nanti kalau ketika siang, nanti saya sekitar jam 10 saya tutup paranetnya. Gitu. Nah, di video kali ini saya akan mengupas tentang 7 kesalahan sepele tetapi fatal yang dilakukan oleh pemula ya. Dan saya juga sebenarnya masih pemula, terus belajar dan berdasarkan dari pengalaman saya, 7 kesalahan ini saya bagikan supaya tidak terulang dan paling enggak ya enggak rugi-rugi amat lah ya. Karena sudah tahu bagaimana perawatan yang terbaik untuk Aglaonema Anda. Terima kasih sudah mampir ke video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan tekan loncengnya. Karena subscribe itu gratis, agar tidak ketinggalan dengan video-video kami. Selamat menonton. Baik, saya sudah menyiapkan 1 HP. Nah, untuk apa? Ini untuk membuka artikel. Kebetulan saya sudah menulis tentang 7 kesalahan sepele tapi fatal yang biasanya dilakukan oleh pemula. Saya tulis di kabaresolo.com. Kita buka dulu ya. kabaresolo.com. Udah muncul, kita klik aja. Nah, ini website saya, blog saya. Dulu itu ya berita-berita umum ya. Nah, kali ini lebih banyak tulisan-tulisan tentang Aglaonema. Nah, ini dia. Ini ada di Populer Post. Jadi 7 kesalahan sepele berakibat fatal yang bikin Aglaonema rusak parah. Oke, kita buka ya. Artikel ini sudah saya perbarui tadi karena memang saya sesuaikan dengan paradigma baru juga ya. Dan artikel ini juga berdasarkan pengalaman pribadi, juga buku-buku yang memang dicetak resmi ya. Satu diantaranya adalah Trubus Info Kit volume 6. Itu terbitan April 2009. Ini kok masih wifi-nya kurang bagus. Nah, akhirnya kebuka ya.
2009. Jadi judulnya Aglaonema Teknik Baru Peluang Baru. Sebentar, saya taruh dulu ya. Ini bukunya. Ya, saya punya beberapa ya, tapi ini salah satunya juga menjadi bahan acuan saya. Teknik baru, peluang baru, saya rangkum semuanya menjadi hal. Nah, ini dia. Langsung pada kesalahan pertama. Kesalahan pertama. Ini artikelnya saya videokan supaya juga semakin jelas ya. Nih, terlalu sayang sama aglaonemas dan memasukkan aglaonema ke dalam rumah. Ini adalah pengalaman saya pribadi. Ada jenis-jenis tertentu yang memang rare item dan mahal. Nah, beberapa waktu lalu kan marak ya dengan pencurian ya. Takut hilang, akhirnya saya masukin ke dalam rumah. Tuh, di sana ya. Di balik pintu itu yang sana. Itu ruang tamu. Kemudian di ruang tamu itu ada lemari. Nah, di atas lemari itu aglaonema semua. Beberapa aglaonema yang memang saya rasa memang sayang banget ya kalau sampai hilang. Ada romantic love full mutasi. Bayangkan sekarang tuh romantic love full mutasi ya, harganya mahal ya. Lalu widuri. Ada lagi Goliat. Udah tahu akhirnya RL dan widuri mati kena spot merah, dan itu sudah saya kupas di video bagaimana cara mengatasi spot merah. Lalu Goliatnya bisa terselamatkan lah. Jadi ketika dimasukkan ke dalam rumah itu nggak dapat cahaya yang bagus, cahayanya nggak dapat, sirkulasi udara nggak bagus, meskipun AC kadang sering saya nyalakan ya. Nah, akhirnya kena bakteri dan langsung kena spot merah. Romantic love dan widuri nggak terselamatkan, Goliat masih terselamatkan. Ada di videonya ya, mengatasi spot merah ya, versi saya. Akhirnya saya membuat tempat khusus. Nah, ini dia. Nanti mungkin kapan-kapan saya kupas cara khusus juga ya terkait hal ini ya. Ini adalah garasi mobil saya. Garasi mobil yang disulap menjadi kandang aglaonema. Dan sementara mobil saya mengungsi di situ. Lihat. Mengungsi di garasi tetangga. Jangan salah. Itu garasi kosong. Artinya tetangga belum menghuni. Dan itu memang masih rumah kosong, daripada nggak dipakai ya, saya pakai. Saya sudah minta izin ke bagian perumahan dan diperbolehkan. Kalau nanti sudah diisi juga saya akan pindah ke sebelah, karena di sebelah itu memang area parkir yang memang ada dekat area taman ya. Saya bisa parkir di sana. Sementara sebelum saya nanti bikin lagi, pelan-pelan bikin lagi. Karena memang ini aglaonema ini saya budidaya secara serius, saya jadikan sumber mata pencaharian. Baik nanti saya sudah melakukan penjualan ya, jual beli ya di Facebook saya, Robertus Rimawan Prasetyo. Saya biasanya lelang di sana. Nah, saya sering melakukan lelang di sana, dan nanti kalau sudah siap akan saya lelang melalui Facebook tersebut. Kalau aglaonema memang sudah saya pastikan sehat. Jadi kesalahan pertama adalah terlalu sayang. Jadi bisa dibilang saking sayangnya nanti dikeloni gitu. Diselimutin, dibele-bele, tidur bareng gitu kan. Nah, akhirnya ya itu, justru aglaonema harus mendapatkan spot atau tempat terbaik yang bisa kena cahaya, mendapatkan cahaya yang baik, yang tepat, sirkulasi udara yang bagus. Itu kesalahan pertama. Nah, kesalahan kedua adalah ini soal kesalahan penyiraman. Tapi tidak hanya sekedar penyiraman ya. Jadi ini terkait banyak hal. Saya contohkan. Jadi aglaonema itu memang tidak boleh kurang air, tetapi juga tidak boleh kelebihan air. Jadi memang sebaiknya melakukan penyiraman itu ada dua cara ya. Kalau memang yang pertama masih pemula ya, maksudnya media tanamnya masih biasa-biasa saja, itu jangan terlalu banyak. Diharapkan
media tanam tersebut tidak menampung air yang membuat airnya tergenang di dalam pot. Nah, ini bahaya. Nanti bisa membuat busuk akar, bisa kena bakteri dan sebagainya. Ditandai juga dengan daun-daun menguning berbarengan. Nanti akan muncul penyakit. Makanya memang diperlukan penyiraman yang tepat. Kalau saya ini dengan lokasi di Singopuran, Kartasura. Jadi memang dataran rendah ya, cukup panas. Jadi kadang 2 hari sekali, bahkan terjadwal. Saya lihatnya gini caranya. Jadi melihatnya itu dengan memasukkan jari ke media tanam seperti ini. Kalau itu basah, oh ada basah enggak? Oh kering. Oh kering berarti kalau masih basah ini belum. Kalau kering ya udah. Saya jadwal penyiramannya secara berkala. Lalu ditambah juga dengan pupuk, dengan pestisida, dengan anti hama, dengan fungisida, terjadwal semuanya. Nanti akan saya bahas secara rinci bagaimana mengatur jadwal itu dan mengaplikasikannya. Itu kesalahan pertama, menyiram. Tetapi ada juga yang memang suka menyiram cara sering. Nah, itu dilakukan oleh para penghobi serius yang ingin bereksperimen dan berhasil sih. Dia menjemur, tapi tidak hanya asal menjemur, dia juga menyiram. Kalau saya ini nggak berani saya jemur ya. Saya jam 10 tadi sudah saya tutup tuh paranetnya. Paranetnya sudah saya tutup. Jadi sudah saya tutup, hanya mendapatkan panas sekitar sampai maksimal jam 10. Dan lihat nih, Madam Suroyo tuh, ya kan, anakannya 1, 2, 3, 4. Udah muncul anakannya ya kan, daunnya muncul. Nih, moonlightnya muncul anakan. Lalu ini Reina juga muncul anakan tuh, ya kan. Pink Sunset ini memang sudah ada anakan tapi semakin tinggi tuh di sini. Lucia Lucas tuh belum ada anakan dulu. Sekarang sudah berapa? 4 kalau nggak salah tuh. Daunnya udah gede-gede. Ini Huges juga sudah ada anakannya waktu beli, tapi semakin besar. Ini adalah spot terbaik karena mendapatkan cahaya pagi. Pagi itu pasti spot terbaik itu di sini. Makanya ini yang rare item ya, sulit nyarinya seperti ini. Widuri putih tulang merah, Asri. Lalu ini Angela, ini Maiswara. Saya taruh di tempat dan ini yang maskotnya ya, Rinjani. Saya cuman belum punya Golden Hope. Ya semoga ya berikutnya bisa beli menjadi koleksi Golden Hope saya. Oke, ini spot terbaik. Nah, kalau cara ekstrim itu dijemur sampai jam 12 siang secara rutin, tetapi juga dibarengi dengan penyemprotan. Jadi gini, ketika dipanaskan, daun ini terasa panas ya oleh penghobi. Oh panas nih, langsung disemprot. Disemprot sama, mana ya alat semprotnya saya? Oh itu tuh, alat semprot saya tuh. Itu alat semprot kabut. Jadi semprotnya itu nanti akan lembut, menyebar ke seluruh daun. Jadi nggak boleh sampai menggenang, karena ketika kena matahari nanti bisa bikin berlubang ya. Panasnya, efek kaca pembesar itu kan, itu nanti bisa bikin terbakar daunnya. Makanya memang harus lembut. Tetapi ya itu tadi, ketika kita mentreatment, menjadikan indukan banyak anakan, bahkan belasan anakan dengan cara ekstrim, ya jangan salahkan kalau daun warna daun akan memudar. Yang indukan itu pasti akan penampilannya buruk, karena memang untuk mereka fokus, nutrisinya fokus untuk anakan-anakan aglonema yang lain. Itu kalau cara ekstrim ya, dengan cara penjemuran dan penyiraman. Saya sarankan sih biasa saja. Saya juga masih pemula ini, saya hanya berani sampai jam 10 pagi. Dan seperti melihat kondisi yang lalu, aglonema itu dulunya tumbuh di balik pohon rindang. Jadi juga mendapatkan cahaya cukup, juga mendapatkan sirkulasi udara yang baik, air juga demikian. Nah, yang ketiga ya. Yang kedua kesalahan penyiraman, yang ketiga adalah
terkait kesalahan penempatan aglonema, yaitu tadi masih ada kaitannya dengan terlalu sayang ya. Makanya cari spot yang terbaik, tempat-tempat yang terbaik, dan saya menyulap garasi menjadi tempat yang terbaik. Karena memang sebenarnya perumahan ini sangat aman ya, sangat aman. Terima kasih, perumahan ini dijaga satpam 1x24 jam, dan sampai saat ini ya saya tidak ingin ya, nggak ada pencurian untuk tanaman dan sebagainya. Sebelum ini saya tutup ya. Nah ini saya tutup karena memang ada gangguan dari kucing tetangga yang dipelihara, supaya ya tetap bisa memelihara, supaya tidak saling itu ya. Istilahnya saya menjaga aja sih, mendingan daripada saya nggak tidur nyenyak, ya udahlah. Saya bikin aja yang rapat seperti ini, yang penting udara masih masuk. Udah masuk dan kucing yang berkeliaran nggak bisa masuk. Itu penempatan aglonema. Nah kalau sebelah sini ini mendapatkan cahaya siang yang saya tutup paranet, cahaya sore juga. Cahaya sore mah dari sana, cahaya sore dari sana. Nah ini kalau sudah tahu lokasinya itu lebih enak, mana spot-spot terbaik untuk meletakkan aglonema, supaya tidak, ya itu kalau biasanya kan saking sayangnya masukin ke rumah terus nanti dikeluarin lagi sampai lelah ya kan, pagi dijemur. Mendingan seperti ini, cari tempat yang, dan memang diupayakan aman, makanya ada kunci gembok di situ kalau mau melakukan secara serius seperti saya. Itu cara kesalahan ketiga. Nah berikutnya adalah membiarkan tanpa pupuk. Nah ini dia, jangan biarkan aglonema Anda tanpa pupuk, meskipun mungkin media tanam yang diramu itu sudah memenuhi komposisinya ya. Seperti saya dengan 7 bahan, ada di video sebelumnya, silahkan dicek bagaimana membuat media tanam. Saat itu darurat ya, karena pupuk fermentasi saya belum jadi. Nah ini ada pupuk ini yang sering jadi masalah penghobi baru. Ini kok kayak telur ya, dipencet gini berair keluarnya gitu kan, kok nggak steril sih gitu kan. Saya dulu juga ngalami yang sama, dikiranya telur, padahal itu adalah pupuk NPK. Ini Osmocot mereknya, kalau nggak di Kastar juga bisa. NPK itu pupuk lambat larut, jadi secara berkala dia akan larut dan memberikan nutrisi secara berkala, jadi nggak bakalan kurang. Setiap 6 bulan sekali nanti diganti, ditambahkan. Media tanamnya juga idealnya diganti 6 bulan sampai 1 tahun lah gitu. Jadi berikan nutrisi terbaik untuk aglonema Anda. Oke, kesalahan kelima. Nah, membiarkan media tanam padat. Makanya kalau orang-orang yang masih baru, biarin lah, mau menanam pakai tanah biasa, nggak salah. Pakai tanah biasa, pakai kotoran kambing hidup bisa, nggak masalah. Ada juga yang mati, karena memang perlu dipahami kalau menggunakan tanah, menggunakan kotoran kambing ya harus dipastikan itu steril. Artinya patogen-patogennya sudah diminimalisir dengan penjemuran. Ada juga yang dengan merebus, ada juga yang ditaburi antrakol, baktosin, atau beberapa obat yang lain. Itu silahkan saja. Yang penting jangan terlalu padat, karena akar dari aglonema ini tidak seperti akar tumbuhan lainnya. Dia itu lunak, lalu ya mudah sekali patah gitu kan. Nah makanya memang diperlukan media tanam yang tidak padat. Tuh. Oke, selanjutnya kesalahan ke-6, membiarkan gulma. Nah ini saya aja sering kecolongan loh. Ini contohnya ya. Di mana sih saya lihat? Oh iya, ini Susan ini Susan. Tuh. Ini ada gulma nih. Ini tanaman liar. Nah, tapi jangan salah nyabut ya. Ini harus dicabut. Jangan salah nyabut, nanti kalau tanaman yang dicabut ternyata jarum tuna seperti ini. Wah, ini dikiranya gulma, ternyata jarum tunas. Ya kan, sayang banget. Oke, jangan perhatikan
baik-baik sayangi tumbuhan Anda. Kalau ada gulma, jangan sampai nutrisinya direbut oleh gulma. Itu kesalahan ke-6 dan kesalahan ke-7 ya. Terakhir ya. Oke. Yang ke-7. Nah, cuek saat daun layu atau penuh debu. Daun layu biasanya kalau menguning didiamkan saja, toh nanti jatuh sendiri. Aduh, itu kalau normal daun menguning jatuh sendiri, aglonema butuh energi besar untuk menjatuhkan itu. Kalau memungkinkan ya udah langsung potong aja. Beberapa kali yang menguning itu kalau normal ya, itu ternyata dia di bawahnya ada tunas atau di baliknya ada tunas atau ada akar. Jadi ketika dipotong diambil semuanya lengkap, set gitu kan. Jadi misalnya ini ya, ini diambil gitu kan, udah menguning, ini kan belum ya. Diambil ternyata di sininya ada tunasnya, ada akarnya, dan itu membantu. Kayak ini kasus ini nih. Ini kemarin ada daunnya yang menguning, akhirnya diambil dan ternyata bener kan, nih muncul tunas. Jadi memang harus diambil untuk membantu aglonemanya bisa segera menumbuhkan tunasnya atau akarnya, seperti itu. Tapi ingat juga ketika layu, ketika layu ini jangan-jangan gangguan yang lain, seperti ternyata akar busuk atau menguning terus-menerus, ternyata spot merah. Lah ini bahayanya. Itu ada, saya kupas ya, tentang menguning terus-menerus selalu ternyata kena spot merah, ada di video saya mengatasi spot merah. Silakan disimak ya. Nah itu. Dan yang berikutnya masih dituju membiarkan daun menguning layu atau berdebu. Nah kalau ini karena kondisinya seperti ini, minim debu ya, karena saya menutup, kemungkinan debunya kecil dan penyiramannya juga rutin, sehingga debunya itu hilang dengan penyiraman. Bahkan ini tanpa saya lap loh. Kalau memang ada waktu bisa dilap. Saya pernah beberapa kali melap ya, dengan leaf sign boleh, atau ada yang menggunakan sunlight. Jangan salah loh, ada artikel saya yang saya tulis. Ternyata ada loh di buku, beneran ada di buku aglonema yang satunya. Memang benar-benar di buku. Jadi menggunakan deterjen pencuci piring kayak sunlight gitu kan, terus sedikit aja untuk melap daun juga nggak masalah, karena itu akan menghilangkan kotoran-kotoran yang menempel, debu-debu yang menempel, calon-calon hama dan sebagainya. Itu akan jadi steril daunnya dan lebih mengkilat. Tapi kalau saya ini sudah, yang penting gini, kalau memang tanamannya sehat tanpa dilap, tanpa pakai pengkilap khusus, tanpa harus entah itu dengan cairan apa gitu kan, tetap mengkilat kayak ini. Ini nggak dilap, dibiarkan seperti ini. Baik, semoga bermanfaat untuk Anda. Tetap setia di channel saya, Rimawan Vlog. Kita tunggu video-video selanjutnya. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Terima kasih sudah mampir ke video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan tekan loncengnya. Karena subscribe itu gratis, agar tidak ketinggalan dengan video-video kami.